Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di kesempatan kali ini kami akan membagikan 3 cerita horor yang dibagikan oleh Sobat Kembara di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pertama di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Vio. Vio ini aslinya dari Lumajang, Jawa Timur. Dan bapaknya Vio ini asli orang Jember, sedangkan ibunya berasal dari Lumajang. Semasa kecil itu keluarga Vio ini menetap di daerah Jember. Dan keluarga Vio ini sering banget pindah-pindah rumah karena waktu itu mereka masih ngontrak. Tapi setiap kali mereka itu pindah kontrakan dari tempat satu ke tempat yang lain, lokasinya ini selalu berdekatan sama sungai besar. Kalau di Jawa Timur disebutnya kali. Jarak dari rumah ke sungai itu paling cuma sekitar 150 meteran. Dan waktu itu ketika mereka tinggal di daerah Jawa Timur ini, sungai ini dikenal dengan nama Kali Bondoyudo. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang kali ini, silahkan komen di bawah. Dan cerita ini terjadi di masa-masa kecilnya Vio, sekitar tahun 2000-an. Orang tua Vio ini sempat mengalami masalah ekonomi yang lumayan berat waktu itu. Jadi Vio ini 4 bersaudara. Dia punya kakak perempuan yang biasa dia panggil Mbak. Terus kemudian Vio, dan di bawah Vio ini ada 2 adik kembarnya. Dan karena kondisi ekonomi yang seperti itu, sekitar tahun 2009, Vio dan kakak perempuannya ini dipondokkan di sebuah pondok pesantren yang lokasinya itu nggak jauh dari rumah mereka. Nah, kejadian mistis pertama yang dialami oleh Vio itu terjadi di pondok pesantren ini. Ceritanya waktu itu pas malam Jumat, kira-kira sekitar jam 9 malam, anak-anak di pondok itu baru selesai makan malam. Jadi kalau mereka makan malam itu selalu bareng-bareng bersama. Pas setelah makan itu Vio keluar, tiba-tiba dia ngelihat ada semacam benda yang melayang di langit. Bentuknya itu kayak bola api yang terbang terus mengarah ke rumahnya Pak Kiai, pengasuh pondok pesantren ini. Nah, pertama kali ketika Vio ngelihat bola api itu, warnanya itu kadang merah terang banget, kadang berubah jadi ungu kebiru-biruan. Vio yang waktu itu masih umur sekitar 9 atau 10 tahun langsung teriak di situ. Dia kaget, Mbak, itu kok ada meteor ya Mbak? Tapi kakak-kakak kelasnya yang sudah SMP dan SMA ini malah ketawa-ketawa di situ. Jadi perlu diketahui bahwa Vio ini adalah perempuan. Nah di situ mereka semua kakak-kakak kelasnya ini, mereka semua menertawakan Vio karena mereka ini sama sekali nggak ada yang ngelihat bola api itu. Bahkan kakak kandungnya sendiri pun juga nggak ngelihat apa-apa. Dan gak lama setelah Vio teriak-teriak seperti itu, tiba-tiba ada suara kentongan pondok. Duk. Ini tandanya ada panggilan darurat. Jadi waktu itu semua santri ini diminta untuk kumpul di masjid pondok pesantren ini. Semua santri disuruh ngaji bareng dan melean atau begadang semalaman itu. Tapi karena Vio ini besok paginya itu harus sekolah, jadi Vio diizinkan tidur di masjid bersama santri-santri yang lain yang besok sekolah. Nah, keesokan harinya barulah tentang teka-teki misterius malam itu kejawab. Di sini kata kakak-kakak kelasnya, ternyata malam itu memang beneran ada kiriman santet. Yang kiriman ini sengaja diarahkan ke pondok pesantren. Dan semenjak kejadian di malam Jumat itu, seolah-olah mata batin Vio itu kayak kebuka. Dia itu jadi sering bisa ngelihat hal-hal gaib semacam itu. Jadi di situ dia lebih sering ngelihat kiriman-kiriman santet yang wujudnya seperti bola api atau banaspati. Apalagi ketika Vio lagi di rumahnya di daerah Jember. Pernah dalam semalam itu Vio ini sampai bisa ngelihat 5 kali bola api atau banaspati yang melintas di langit. Dan arahnya macam-macam, kadang dari arah selatan menuju ke utara, kadang dari selatan ke barat atau sebaliknya. Tapi anehnya di sini Vio nggak pernah sekalipun ngelihat sosok bola api ini datang dari arah timur. Sering banget setelah Vio ngelihat kiriman-kiriman santet itu, dan selalu setiap kali setelah ngelihat banaspati ini, malam harinya badan Vio itu pasti langsung demam tinggi. Vio pernah cerita ini ke orang tuanya soal apa yang dia lihat itu.
Tapi bapaknya Vio ini malah marah-marah. Dan beliau ini nggak pernah mau ngeladenin omongan Vio, terutama kalau pas dia membahas soal itu. Nah sekarang kita masuk ke misteri soal Kali Bondoyudo. Lokasi kali atau sungai Bondoyudo ini itu jadi pembatas antara dua kota. Sebelah barat sungai itu masuk wilayah Kabupaten Lumajang dan di sebelah timurnya itu masuk wilayah Kabupaten Jember. Kata nenek dan juga orang tuanya Vio, Kali Bondoyudo itu terkenal sangat angker dan mistis. Konon katanya jalur sungai ini itu adalah jalur gaib yang menghubungkan antara Segoro Kidul atau pantai selatan itu dengan Segoro Lor atau pantai utara. Nah, nama Bondoyudo sendiri itu punya arti, Bondo artinya modal dan Yudo artinya besar. Mitos yang paling santer di warga sekitar yang menyebar kemana-mana yaitu sungai ini itu dijaga oleh sosok siluman buaya putih. Dan buaya putih ini sering dikaitkan dengan kasus orang hilang atau orang yang tenggelam di sungai yang ujung-ujungnya itu selalu dianggap sebagai tumbal. Ketika Vio masih kecil, di sungai itu ada sebuah batu padas yang bentuknya menyerupai buaya. Warga nyebutnya itu Padas Bajul. Dulu posisi batu Padas Bajul ini belum melewati jembatan penghubung antar kota itu, tapi pas Vio sudah masuk SMP, sudah semakin besar, batu padas itu posisinya sudah maju jauh melewati jembatan malahan. Jadi batunya itu seolah-olah jalan dan berpindah tempat. Nah mitosnya, kalau batu Padas Bajul ini sampai terus berjalan dan sampai ke Segoro Kidul, itu pertanda bakal ada bahaya besar. Ketika Vio sudah besar, ya dia paham secara logika bahwa batu itu pindah gara-gara terkikis dan juga kebawa arus air sungai yang deras. Tapi ya tetap saja mitos itu sudah melekat kuat di warga sana. Nah, pernah suatu hari, daerah tempat tinggal Vio itu mengalami kemarau yang sangat panjang sekali. Saking keringnya, sumur-sumur warga itu sampai asat, sampai kering. Pipa paralon pompa air itu sampai nggak bisa nyampe ke sumber air, saking surutnya. Nah, pas masa-masa kemarau itu, orang-orang di kampung Vio ini sudah mulai rame kusak-kusuk. Mereka itu saling ngomong satu sama lain, iki sopo bar ngene, iki kelinyut yo. Yang artinya, siapa ya yang habis ini bakal hanyut. Dan omongan warga itu ternyata terjadi beneran. Jadi beberapa hari setelah warga saling kasak-kusuk itu, ada anak SMP yang tenggelam di situ. Bahkan parahnya, pernah dalam kurun waktu 1 bulan itu ada 5 orang yang meninggal hanyut di Kali Bondoyudo ini. Dan salah satu korbannya itu adalah teman masa kecilnya Vio. Kita sebut saja namanya Iqbal. Iqbal ini adalah teman ngaji dan teman mainnya Vio. Kejadiannya waktu itu pas siang, pas waktu mau sholat duhur. Jadi ceritanya Iqbal, Raffi, dan juga 5 anak laki-laki yang lain ini lagi asik mainan di bawah pohon bambu. Terus tiba-tiba Iqbal itu nyeletuk, dia ngomong ke teman-temannya, panas ya rek, hawanya enaknya digawe kum-kum iki. Dia bilang ke teman-temannya, panas ya hawanya, ini enaknya kita berendam deh. Nah di situ si Raffi langsung jawab, ayo kum-kum ning sumure mbahku ae, luwe ombong gone. Enak isok rame-rame. Kata si Raffi ini, ayo berendam aja yuk ke sumur kakekku. Tempat cuciannya lebih luas, enak bisa rame-rame. Tapi si Iqbal nolak waktu itu. Iqbal ini malah jawab gini, ndak, aku tak kum-kum neng kali ae, aku dijak mbakku itu loh. Nah, dia bilang, enggak, aku mau berendam di sungai aja. Aku diajak sama mbakku. Vio di situ sudah sempat heran, mbak siapa? Batin Vio waktu itu dia kan nggak punya mbak. Karena Vio di situ juga cewek sendirian dan dari kecil dia selalu diwanti-wanti sama orang tuanya nggak boleh deket-deket sungai. Karena memang banyak demitnya dan angker itu. Akhirnya Vio memilih pulang ke rumah. Sedangkan di situ Iqbal, Raffi, dan anak-anak cowok yang lain ini tetap jalan menuju ke Kali Bondoyudo itu. Dan sebelum kejadian hanyut itu, Raffi ini sempat ngelihat tatapan matanya Iqbal itu kosong. Pandangan Iqbal ini kayak orang linglung. Sampai-sampai semua temennya itu berusaha terus-terusan meyakinkan Iqbal, Bal, awak dewe iki beneran kum-kum tarek. Aku wedi lho, apa maneh iki beduk-beduk. Nek kum-kum ning pinggiran ae rek. Jadi di situ dia sempat diingatkan, kita beneran berendam nih. Aku takut loh, apalagi ini siang-siang loh. Kalau berendam di pinggiran aja ya. Nah, ketika sampai di sungai, ya mereka berendam biasa. Karena waktu itu lagi kemarau panjang, air sungai itu memang kelihatan surut dan batu-batu padas kecil di dasarnya itu kelihatan semua. Tapi yang namanya Kali Bondoyudo ini
meskipun dalam keadaan surut, tetap dalam dan arusnya itu deras banget, terutama arus bawahnya. Dan mitosnya, orang yang rumahnya jauh dari sungai itu sangat-sangat dilarang untuk beraktivitas di sana. Misalnya mancing atau apapun. Katanya jangankan orang yang jauh, orang yang rumahnya dekat aja, mereka juga sering jadi tumbal. Apalagi orang yang nggak hafal spot-spot titik berbahayanya di situ. Nah singkatnya, setelah mereka sepakat berendam di pinggir itu, tiba-tiba Iqbal ini malah ngomong yang aneh-aneh. Iki nyopo to kok neng pinggir-pinggir ketoro gak esok renang ya awakmu rek. Iki lho aku diajarin Mbak Ayuku. Nah, jadi Iqbal ini sempat ngomong ke teman-temannya, kalian itu ngapain kok di pinggir-pinggiran? Ayo kita renang di tengah aja. Kamu loh kelihatan nggak bisa renang. Itu loh nanti aku diajarin sama mbakku yang cantik. Nah teman-temannya di situ nyaut ke Iqbal, Mbak sopo sih Bal? Awakmu gak duwe mbak ngono lho. Mbak siapa Bal? Kamu kan nggak punya kakak perempuan. Nah akhirnya si Iqbal ini sambil terus berenang mengarah ke tengah sungai, Iqbal jawab, iku lho mbakku, sing ayu iku lho sing gawe klambi ijo. Itu lho mbakku yang cantik yang pakai baju ijo. Nah disitulah teman-temannya ini makin mulai merasa nggak enak. Wes to Bal, ojo nengan-nengan. Jadi semua ini teriak-teriak ke Iqbal, wes Bal, ojo nengan-nengan ning pinggiran ae. Sudah Bal, jangan ke tengah, sudah di pinggir aja. Dan disitulah tiba-tiba anak-anak ini ngelihat Iqbal itu mulai agak gelagapan. Jadi dia mulai agak tenggelam dan dia sudah mulai tangannya ini melambaikan tangan ke teman-temannya. Dan badannya itu seolah-olah kayak ada yang narik dari arah bawah air. Disitulah teman-temannya langsung teriak-teriak, Bal, opo Bal, ojo kuyon Bal, gak ilok lo Bal, ono wali lewat. Jadi mereka itu masih nggak percaya. Dikiranya Iqbal ini bercandaan. Tapi di satu sisi, kalau memang Iqbal ini tenggelam beneran, mereka nggak akan bisa menyelamatkan Iqbal karena nggak ada yang bisa berenang. Dan di situ Iqbal ini terus ketarik dan akhirnya ke bawah arus. Sebagian teman-temannya lari ngikutin arah hanyutnya Iqbal. Dari bantaran sungai itu mereka lari, sebagian lagi lari sambil teriak-teriak minta tolong ke arah rumah warga. Nah akhirnya di situ semua orang kampung termasuk orang tuanya Vio ini langsung turun beramai-ramai ngikutin anak-anak yang tadi ngejar Iqbal. Tapi di tengah jalan mereka mulai kehilangan jejak. Arus sungainya tuh sudah terlalu deras. Dan disitulah mulai dilakukan pencarian besar-besaran. Seharian penuh Iqbal ini dicari, belum juga ketemu. Hari kedua belum juga ketemu. Dan padahal di situ warga sudah mencari sampai ke daerah Tempuran. Tempuran itu titik di mana aliran Kali Bondoyudo itu ketemu aliran sungai lain yang membuat ukuran sungai ini jadi semakin besar. Sudah dicari di situ juga, tapi Iqbal belum juga ditemukan. Dan pohon-pohon bambu di pinggiran sungai ini sudah disisir semua, tapi tetap nihil. Barulah di hari ketiga pencarian, jasad Iqbal ini ketemu. Itu pun setelah warga ini memutuskan untuk memanggil orang yang ngerti, orang yang paham atau bisa dibilang paranormal. Dan yang bikin merinding adalah jasad Iqbal ini ketemunya itu persis di titik pertama kali dia berenang dan kelihatan kayak ditarik ke bawah itu. Jadi disitulah jasadnya Iqbal. Badannya Iqbal ini nggak bergeser kemanapun. Dan kata orang yang paham itu, yang bantu mencari ini, kejadian itu adalah ulah sosok siluman buaya putih yang minta tumbal. Dan belum genap seminggu setelah Iqbal dimakamkan, hujan deras ini turun seharian. Disitulah sumur-sumur warga yang tadinya kering kerontang langsung keisi air lagi. Dan kejadian aneh di Kali Bondoyudo itu nggak berhenti di situ. Ada kejadian kedua yang menimpa kerabat jauh dari keluarga bapaknya Vio. Ini panggilannya Lekwan. Lekwan itu hobinya memang mancing di Kali Bondoyudo ini. Orangnya juga lucu. Dan setiap kali mancing itu Lekwan selalu dapat ikan-ikan sungai yang ukurannya besar-besar. Nah ketika ditanya sama orang, Lekwan, umpannya apa rek? Pakai umpan apa kok bisa dapat ikan besar-besar? Lekwan cuma jawab, yo berdoa sih, sembahyang 5 waktu kali telat. Dan memang Lekwan ini orangnya sholatnya itu selalu tepat waktu dan 5 waktu. Nah di suatu sore ceritanya pas cuaca lagi cerah, Lekwan ini mancing. Jarak antara permukaan air sungai sama bantaran tanah tempat orang mancing itu lumayan tinggi. Adalah sekitar 4 meteran. Jadi kalau mau turun ke bibir sungai itu harus lewat tangga buatan yang dibuat dari tanah yang diinjak-injak. Dan mungkin waktu itu karena kondisi tangganya ini licin, sore itu Lekwan ini kepleset ceritanya. Dia jatuh terguling dan langsung kecebur ke dalam Kali Bondoyudo itu. Nah pas kecebur itulah Lekwan itu ngerasa langsung pandangannya ini gelap.
Tapi pas beliau melek, dia kayak lagi ada di sebuah bandara. Bener-bener bandara, suasananya rame banget. Banyak orang lalu lalang yang bawa koper dan juga ada suara mesin pesawat yang mulai berangkat. Itu kedengaran jelas di telinga. Lek Wan heran di situ. Lek Wan sempat batin loh, aku sampai sini. Kenapa aku di bandara? Aku ini mau kemana? Kok aku lupa? Aku ini mau kemana? Kok ada di bandara? Akhirnya di situ Lek Wan ini duduk di kursi ruang tunggu. Dan di situ dia lihat orang mondar-mandir. Nah, lama waktu itu Lek Wan ini ngeblank dan dia kayak semacam lupa ingatan. Nggak lama kemudian dia tiba-tiba ingat sesuatu. Astagfirullah, oh iya aku belum sembahyang asar ya. Aku tak sholat dulu. Nah, Lek Wan ini nggak nanya letak musola ke petugas atau pegawai bandara yang ada di sana. Dia itu malah nanya ke seorang kakek-kakek yang lewat di situ. Nah, kakek-kakek ini langsung nunjukin arah tempat sholat. Di situ ketika sampai di sebuah musola, pas mau wudhu, ada keanehan yang terjadi lagi. Lek Wan ini lupa bacaan wudhunya. Biasanya dia selalu kalau mau wudhu, dia baca niat mau wudhu. Tapi waktu itu dia lupa. Akhirnya karena sudah bingung, dalam hati Lek Wan ini bergumam pakai bahasa Jawa. Ya Allah, aku lali bahasa Arab. Ya Allah, paling enggak sampai ngerti lah maksudku. Aku niat wudhu mensucikan diri dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, setelah wudhu itu, Lek Wan ini jalan ke tempat pengimaman. Jadi di musola itu ada tempat pengimaman. Lek Wan ini maju agak ke depan. Nah, pas dia mau takbir, Lek Wan ngelihat ada cahaya yang terang banget keluar dari sebuah lubang kecil. Lubangnya itu ada di dinding tempat pengimaman itu. Nah, sebelum sholat, karena penasaran ada cahaya itu, Lek Wan ngintip ke dalam lubang tersebut. Nah, pas ngintip itulah, di dalam lubang itu dia ngelihat ada wujud dari tubuhnya sendiri. Ada Lek Wan yang terapung-apung di sungai yang deras banget. Seketika itu juga Lek Wan langsung ngucap astagfirullahaladzim. Begitu Lek Wan mengucap istighfar, pandangannya itu langsung berubah. Bandara dan juga yang keramaian yang dia lihat itu hilang langsung. Dan Lek Wan di sini ngerasakan tubuhnya itu ke bawah arus sungai. Untungnya Lek Wan ini nggak panik. Dia ikutilah arus sungai itu dengan tenang sambil tangannya itu berhasil meraih sebatang bambu untuk pegangannya. Akhirnya setelah bisa meraih pohon bambu itu, pelan-pelan Lek Wan itu narik badannya dan berhasil minggir ke tepian sungai. Dan akhirnya Lek Wan pulang ke rumah. Waktu Lek Wan pulang ke rumah inilah, orang-orang di kampung itu langsung geger, gempar semua. Loh Wan. Jadi ternyata Lek Wan ini sudah dinyatakan hilang selama 7 hari. Bahkan keluarganya di rumah itu sudah ngadain acara tahlilan untuk mendoakan arwahnya Lek Wan ini. Jadi karena pas hari H kejadian, om-omnya Vio yang sudah nyusulin ke spot mancing ini, waktu itu ceritanya mereka, keluarganya Vio ini, ketika mencari keberadaan Lek Wan, mereka itu cuma menemukan umpan yang biasa dipakai Lek Wan mancing. Terus di situ juga ada joran pancingnya Lek Wan, ada ember dan juga ada sandal jepit kepunyaan Lek Wan. Nah, di situ mereka ngelihat ada tanah bekas kepleset orang. Jadi jelas-jelas ada orang yang kepleset di situ dan mereka yakin kalau yang kepleset ini adalah Lek Wan. Waktu itu, ketika seorang paranormal di kampung ini didatangkan, paranormal ini sudah bilang bahwa Lek Wan ini pada saat itu disembunyikan oleh siluman buaya putih. Tapi alhamdulillahnya umur Lek Wan ini masih panjang dan beliau masih bisa hidup sampai sekarang. Dan untuk pengalaman pribadinya Vio sendiri, kejadian mistis di rumahnya yang dekat dengan Kali Bondayudo itu juga lumayan sering terjadi. Kalau pas malam hari, pas Vio lagi tidur di lantai itu, telinganya ini kan selalu nempel di lantai. Itu suara derasnya arus Kali Bondayudo itu kedengaran jelas banget. Jangankan di lantai, ketika tidur di kasur pun, suara arusnya itu tetap masuk ke rumah. Kadang di tengah malam Vio dan adiknya itu sering banget dengar ada suara jam dinding antik yang berukuran besar itu, yang tang, tang, dan itu bunyinya kencang banget. Dan padahal Vio tahu tetangga-tetangganya ini orang biasa semua, nggak ada satupun yang punya jam besar itu. Kalau siang hari nggak pernah kedengaran suara ini. Dan pernah juga di tengah malam Vio dan adik kembarnya itu dengar ada suara semacam gemerincing kereta kuda. Suaranya itu mirip kayak suara andong atau kereta dokar yang lewat persis di depan rumah mereka. Vio dan adiknya itu pernah ngintip dari jendela, tapi pas diintip, jalanan di depan rumah itu kosong. Dan soal bola api atau banaspati yang sering dilihat oleh Vio sejak di pesantren itu,
Vio akhirnya dapat cerita dari ibunya dan juga orang-orang sekitar. Kalau Vio ngelihat bola api terbang dari arah selatan, itu hampir bisa dipastikan asalnya dari salah satu desa di Jember. Yang memang desa ini itu sudah terkenal banget jadi sarangnya dukun santet. Tapi kalau bola apinya atau Banaspati ini melintas dari arah barat ke utara, itu kemungkinan besar kiriman dari dukun-dukun di daerah Lumajang. Dan pada saat ini Vio sudah merantau dan menetap di Surabaya. Meskipun pada saat ini dia tinggal di Surabaya, di kota besar, kadang Vio masih suka ngelihat 1 atau 2 bola meteor gaib yang melintas di langit. Tapi intensitasnya sudah nggak sesering dulu waktu dia masih tinggal di Jember. Kalau dulu dia itu bisa ngelihat bola api itu melintas sampai jatuh ke targetnya. Dan sekarang Vio cuma bisa ngelihat sekilas dalam waktu 1 kedipan mata terus hilang. Dan yang pasti setiap kali habis ngelihat kiriman bola api itu badan Vio tetap dia selalu merasakan efek demam yang tinggi. Itu dirasakan sampai sekarang. Nah, cerita kedua ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang namanya Abdul. Abdul ini asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Jadi peristiwa ini bermula sewaktu Abdul baru lulus SMA. Usia Abdul waktu itu masih sekitar 18 tahunan. Waktu itu ya namanya juga anak muda yang baru lulus sekolah. Abdul ini bingung dia mau cari kerja apa, mau kemana juga. Dan dia ngerasa takut banget kalau dia sampai nganggur di rumah dan ujung-ujungnya nanti malah jadi beban keluarga. Akhirnya di situ Abdul mulai tanya-tanya ke semua orang yang dia kenal. Dia mulai cari informasi, barangkali ada lowongan pekerjaan. Terus akhirnya sampai suatu hari, ada salah satu kenalan Abdul, namanya Tama. Tama ini ngubungin Abdul. Tama mengabarkan di situ kalau ada info lowongan kerja. Nah, waktu itu Tama ini ngajak ketemuan. Dia bilang ke Abdul, posisi tan pundi mas, posisi di mana? Ayo ngopi ke angkringan mas, ngobrol-ngobrol. Abdul langsung jawab, oke siap, aku meluncur. Nah, setelah sampai di angkringan itu, Abdul langsung to the point. Dia tanya ke Tama, ini lokermu ini apa Tam? Ada lowongan kerja apa? Terus Tama menjelaskan, ini ada lowongan kerja sawit mas, daerah Jambi di Sumatera sana. Jadi untuk transport, jatah makan itu kita sudah dapat. Gimana mas, berangkat nggak mas? Abdul yang waktu itu memang lagi butuh kerjaan, dia langsung mengiyakan. Nah terus dia bilang ke Tama, udah berangkat aja lah, daripada di rumah nggak ada kerjaan. Dan singkatnya setelah pulang dari angkringan itu, Abdul nyampe di rumah dan dia langsung minta izin ke orang tuanya. Dia bilang kalau dia mau merantau ke Sumatera karena ada kerjaan di kebun sawit. Orang tuanya ngasih izin, tapi sebelum berangkat itu Abdul disuruh untuk ziarah dulu ke makam kakeknya dan juga makam para leluhurnya. Abdul pun nurut. Jadi H-1 sebelum keberangkatannya ke Sumatera itu Abdul pergi ziarah ke makam. Dan sepulang dari ziarah itu malam harinya Abdul ini mengalami kejadian ganjil. Pas dia tidur itu dia mengalami mimpi yang aneh. Abdul ini mimpi dia itu didatengin sosok makhluk. Badannya itu tinggi besar, warnanya hitam semua, dan matanya merah. Di dalam mimpi itu, Abdul itu kayak ketindihan. Dia nggak bisa gerak, badannya juga kaku. Pas lagi panik-paniknya dan nggak bisa gerak itu, tiba-tiba Abdul dengar ada suara kakek-kakek di situ. Dan wujud kakek-kakek ini nggak kelihatan, cuma suaranya aja yang menggema di telinga Abdul. Si kakek-kakek itu bilang, "Le, tangi le, ayo tangi le, ngale ojo ning kene. Nak bangun, pindah-pindah, jangan di sini." Abdul di situ langsung kebangun, seolah-olah di situ kayak dia ini ada yang membangunkan. Pas bangun itu, nafas Abdul itu langsung ngos-ngosan. Dan karena dia ketakutan tidur di kamarnya, malam itu juga Abdul pindah tidur ke ruangan depan dan dia tidur di kursi. Pas Abdul bangun pagi harinya, dia merasakan ada kayak rasa perih di bagian bibir dan juga, mohon maaf, di area kemaluannya. Pas dia masuk kamar mandi dan ngecek kondisinya, dia kaget. Jadi bibir dan kemaluannya itu kondisinya itu melepuh, persis kayak habis disiram air panas dan warnanya itu berubah jadi hitam. Disitulah Abdul ketakutan banget pas ngelihat itu. Tapi dia juga nggak berani cerita ke orang tuanya. Dan meskipun dia habis mengalami kejadian aneh itu, dia tetap berangkat merantau ke Sumatera bareng dengan Tama. Nah, pada waktu perjalanan naik bus menuju ke sana itu, posisi bus ini ceritanya sudah masuk ke area Pulau Sumatera dan kondisinya sudah malam. Pas Abdul lagi duduk itu tiba-tiba dia ngelihat ke arah luar karena di luar itu gelap, di luar posisinya gelap, jadi kayak bayangan di dalam bus itu muncul.
Nah tiba-tiba pas dia ngelihat jendela, di sebelahnya itu muncul bayangan. Dan bayangannya itu wujudnya nenek-nenek, beliau itu pakai pakaian adat daerah Sumatera. Sosok nenek-nenek ini di bayangan kaca itu ketawa ke Abdul. Terus si nenek ini ngomong pakai bahasa daerah Sumatera sana. Secara logika Abdul ini sama sekali nggak ngerti bahasa daerah sana. Tapi dalam hatinya, dia itu seolah-olah paham apa yang diucapkan oleh sosok nenek-nenek itu. Dan kalau diartikan ke bahasa Indonesia, nenek-nenek itu bilang, akhirnya kamu datang juga ya, kamu harus ikut saya nanti. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, sosok nenek-nenek ini pun hilang, nggak kelihatan lagi. Nah singkat cerita, sampailah Abdul dan Tama ini di area perkebunan sawit di daerah Kerinci sana. Dan di situ mereka berdua ini dikasih waktu libur 3 harian untuk istirahat dulu. Untuk memulihkan stamina lagi, karena mereka kan habis menempuh perjalanan jauh. Selama 3 hari libur itu, suasananya masih aman. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Terus di hari keempat, ketika mereka ada di sana, hari itu adalah hari pertama mereka untuk latihan manen sawit. Jadi mereka sudah dibangunkan dari jam 4:30 pagi untuk apel dan juga pembagian tugas. Nah di pembagian tugas ini, Abdul itu ditempatkan di area yang berbeda. Nggak satu lokasi sama Tama. Mulailah Abdul ini latihan manen sawit didampingi seorang mandor. Tapi pas baru berhasil dapat 1 buah sawit, mandor yang tadinya dampingin Abdul itu tiba-tiba pergi, ninggalkan Abdul sendirian. Nah karena di situ Abdul merasa masih penasaran, dia belum puas karena cuma dapat 1, akhirnya dia carilah buah sawit lagi. Dia jalan terus akhirnya dia masuk lagi ke area kebun sawit sampai akhirnya dia tembus ke batas pinggiran hutan lindung. Pas Abdul mau menjatuhkan buah sawit yang kedua itu, tiba-tiba dari arah hutan lindung itu terdengar ada suara perempuan yang manggil nama dia. Abdul, Abdul. Dia langsung nyari sumber suara itu berasal. Nah begitu Abdul ngadep ke arah hutan, dia nggak sadar kalau suasana hutan lindung di depannya ini sudah berubah wujud semua. Hutan itu berubah jadi kayak jalanan yang mengarah masuk ke area perkampungan. Pas Abdul mencari sumber suara tadi, disitulah Abdul ketemu dengan sosok perempuan yang manggil dia tadi. Perempuan ini wujudnya cantik banget, rambutnya itu lurus terurai sampai sepinggang. Dia tuh pakai pakaian serba putih. Dan bau badannya itu tercium wangi banget, padahal jaraknya nggak terlalu dekat. Baunya itu wangi banget. Dan di atas kepala si perempuan ini itu kayak ada semacam hiasan bunga yang dibentuk menyerupai mahkota. Terus Abdul diajak mampirlah ke rumah si perempuan ini. Otomatis Abdul langsung kayak lupa diri. Dia ikuti perempuan itu, dia jalan dari arah belakang. Tapi pas Abdul ini jalan nggak terlalu jauh, tiba-tiba dia mendengar lagi bisikan suara kakek-kakek dengan bahasa Jawa. Ojo le putuku, kuwi sing mbok meloki uduk menungso. Jadi suara kakek-kakek ini terdengar jelas oleh Abdul. Si kakek ini bilang, jangan nak cucuku, jangan diikuti. Perempuan itu bukan manusia. Seketika itu juga lah Abdul ini langsung tersadar. Logikanya langsung main. Iya juga ya, astagfirullah, mana ada perempuan cantik dan ada perkampungan di tengah-tengah hutan yang kayak gini. Disitulah Abdul langsung merinding dan dia langsung lari. Jadi sempat di situ alat panen sawitnya itu dia tinggal di situ. Dan ketika dia lari mencari jalan keluar itu, dalam hatinya Abdul ngerasa kok kayak ada yang nuntun arah jalannya. Akhirnya dia bisa tembus keluar hutan. Dan ada satu hal yang ganjil. Pas Abdul ketemu perempuan cantik tadi, itu cuacanya itu kerasa kayak siang hari, tapi agak redup. Tapi ketika Abdul berhasil keluar dari hutan dan ketemu sama orang-orang, suasananya ini ternyata sudah sore, sudah mau maghrib. Begitu keluar, Abdul ngelihat ada sekitar 40-50 orang pekerja. Mereka ini lagi nyariin Abdul. Kata mereka semua, Abdul ini dilaporkan hilang dari jam 8 pagi. Jadi dari jam 8 pagi itu, yang pertama kali mencari adalah sang mandor tadi yang sempat ninggal Abdul. Ternyata mandor tadi ini kembali, dia ambil sesuatu, ambil minum dan ambil kopi. Ketika mandor ini kembali, di situ dia nggak ngelihat Abdul. Akhirnya dicari sendiri, kemana-mana nggak ketemu. Si mandor ini khawatir karena Abdul ini kan nggak menguasai lokasi yang ada di sana. Akhirnya dia laporan ke semua orang, dicarilah Abdul ini sampai siang belum ketemu. Dan barulah sampai maghrib, ternyata Abdul baru tahu dia dicari oleh sekitar 50-an orang. Padahal yang dirasakan Abdul ini barusan, pertemuannya dengan perempuan itu kerasa cuma sebentar banget, nggak sampai lah 2 menit. Nah malam itu juga Abdul dibawa ke rumah tetua
atau orang yang dituakan di daerah sana. Terus Abdul ditanya, kamu kemana aja seharian? Akhirnya Abdul cerita semua kejadian yang dia alami, dia ceritakan detail ke sosok tetua itu. Tetua ini langsung menjelaskan, itu namanya orang bunian. Yang kamu temui itu orang bunian, dan perempuan yang kamu lihat, itu usianya kurang lebih sekitar 100-an tahun. Nasib baik kamu diikuti dan dijaga sama leluhurmu dari kampung. Kalau nggak ada yang jaga kamu, kamu pasti sudah masuk ke perkampungan mereka dan kamu nggak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Jadi kamu harus hati-hati. Karena sebulan yang lalu di titik itu ada seorang operator alat berat yang hilang. Sampai detik ini jasad dan juga alat beratnya ini nggak bisa ditemukan. Akhirnya setelah kejadian itu Abdul balik ke mes, dia makan, terus dia langsung tidur karena badannya capek banget. Nah keesokan harinya dia berangkat kerja manen sawit lagi, tapi kali itu dia dipindah ke lokasi yang berbeda. Dan di lokasi barunya itu Abdul ini didatengin oleh sosok makhluk gaib lagi. Jadi ceritanya ada sosok nenek-nenek, beliau bungkuk bawa tongkat datengin Abdul. Nenek ini adalah sosok yang sama persis dengan yang dilihat di bis pada waktu perjalanan menuju ke lokasi itu. Sosok nenek-nenek itu kelihatan marah banget. Dia ngomong pakai bahasa daerah Sumatera sana, tapi lagi-lagi pikiran dan juga batin Abdul ini kayak bisa langsung paham artinya. Nenek-nenek itu bilang, kenapa kamu itu nggak ikut sama cucu saya kemarin? Dia suka sama kamu, dia mau menikah dengan kamu. Nah ketika nenek-nenek itu marah-marah, tiba-tiba dari arah belakang itu terdengar kayak suara auman harimau yang kenceng banget. Dan di detik itu juga muncullah dari belakang Abdul itu sosok harimau putih besar banget. Abdul nggak tahu ini dari mana asalnya harimau putih ini. Tapi dalam hatinya Abdul ngerasa kayak campur aduk, ya takut jelas iya. Karena itu baru pertama kali Abdul ngelihat sosok hewan buas yang sebesar itu. Apalagi ini harimau dan warnanya juga putih. Sekaligus dia juga kagum ketika ngelihat sosok harimau ini. Nah Abdul ketika ngelihat harimau itu secara langsung, Abdul sempat diam dan dia sempat mematung beberapa detik. Tapi bersamaan dengan itu akhirnya instingnya itu kayak nyuruh dia untuk segera lari. Abdul lari sekencang-kencangnya balik ke arah mes. Dia sudah nggak peduli lagi mau dimarahi mandor atau seperti apa, dia nggak peduli. Yang penting dia selamat. Akhirnya setelah kejadian dia ketemu dengan harimau putih itu, Abdul nggak berani masuk kerja selama sekitar 2 harian. Nah pas di hari ketiga, dia masuk kerja lagi. Sama mandornya Abdul nggak disuruh manen sawit lagi. Dia dialihkan buat bantu-bantu nanam bibit sawit dari pagi sampai sore. Dan sekitar jam 4-an sore, pas Abdul itu lagi sibuk menggali tanah untuk nanam bibit itu, cangkulnya itu kayak membentur sesuatu. Pas dicek, ternyata Abdul nemu ada buntelan kain putih yang terkubur di dalam tanah itu. Karena penasaran, diambillah buntelan kain putih itu, dibuka oleh Abdul. Begitu kebuka, ternyata itu adalah kain kafan yang ukurannya kecil. Ukuran kain kafan itu untuk membungkus jenazah anak sekitar 3 tahunan lah. Saking takutnya ketika ngelihat kain mori itu, Abdul langsung melempar kain itu, dia lari. Dan malam harinya, setelah mandi itu, Abdul tiba-tiba ngerasa kepalanya itu pusing banget, muter-muter. Dan karena ngerasa pusing biasa, Abdul akhirnya langsung tidur. Pikirnya, adalah mungkin besok pagi pasti sembuh. Tapi ternyata sekitar jam 3 dini hari, dia kebangun dan badannya kedinginan, menggigil parah sampai dia itu mengalami demam tinggi. Pagi harinya Abdul terpaksa izin ke mandor, dia nggak bisa ikut kerja. Akhirnya dia diantar sama teman-temannya pergi ke klinik yang ada di perkebunan itu. Abdul demam sampai 7 hari. Dan selama 7 hari dia sakit itu, setiap malam tidurnya itu selalu terganggu. Abdul ini terus-terusan mengalami mimpi didatengin sosok makhluk-makhluk gaib dengan wujud yang aneh-aneh semua. Dia sempat pernah ngelihat ada sosok manusia setengah ular, ada sosok anak kecil yang kepalanya botak tapi wajahnya itu kayak orang tua, dan masih banyak lagi wujud-wujud mengerikan yang lain. Akhirnya setelah 7 hari dia mengalami sakit itu, Abdul pun sembuh. Dan pas sudah sehat itu, Abdul langsung menemui Tama, temannya itu. Dia bilang ke Tama, "Tam, kowe sik betah gak? Aku ape metu iki golek kerjaan liya." Intinya di situ dia tanya ke Tama, "Tam, kamu masih betah gak? Karena aku mau keluar, aku pengen nyari kerjaan yang lain." Ya Tama di situ jawabnya santai. "Ya kalau kamu mau keluar, keluar aja dulu, nanti aku nyusul."
Karena Abdul ini merasa dia sudah nggak kuat dengan semua teror dan juga kejadian gaib yang dia alami bertubi-tubi di sana, Abdul akhirnya resign dari perkebunan sawit itu dan dia balik nyari kerjaan di tempat yang lain. Padahal menurut pengakuan Abdul sendiri, sebelum kejadian itu, Abdul ini adalah tipe anak yang nggak pernah mau percaya dengan hal-hal mistis. Tapi setelah dia mengalami sendiri semua kejadian yang nggak masuk akal itu, sudut pandang Abdul itu langsung berubah total. Dia itu langsung jadi percaya kalau manusia itu memang hidup berdampingan dan mereka nggak sendirian. Nah, di cerita ketiga ini ceritanya dibagikan oleh Mbak Lia. Pada saat ini Mbak Lia dan keluarganya berdomisili di daerah Bogor. Mbak Lia ini adalah seorang working mom atau ibu-ibu wanita karir. Beliau punya satu putri namanya Naya. Dan meskipun sudah berkeluarga, suami dari Mbak Lia itu tetap ngasih dukungan penuh untuk Mbak Lia berkarir. Apalagi di rumah mereka itu juga ada pengasuh anak yang sangat amanah sekali. Jadi di situ Mbak Lia merasa aman. Mbak Lia di sini mau menceritakan pengalaman pribadinya sendiri, di mana beliau itu secara nggak langsung ini akhirnya bersinggungan erat dengan dunia perdukunan dan bahkan dia jadi salah satu korban. Kejadian ini bermula di sekitar bulan Mei tahun 2023. Waktu itu Mbak Lia ini baru pindah kerja ke salah satu cabang sekolah baru yang lokasinya itu ada di daerah Jakarta Selatan. Jadi alasan Mbak Lia, beliau milih pindah ke sekolah itu karena jaraknya ini lumayan dekat dari rumah. Kebetulan waktu itu Mbak Lia sekeluarga masih tinggal di Jakarta. Dan di sekolah yang baru ini, posisi Mbak Lia itu sebagai HRD. Tugasnya membangun sistem dari nol, termasuk mencari tim untuk ngisi posisi-posisi kosong yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Dan pas nyari orang, suatu hari Mbak Lia itu mampir ceritanya, dia mampir ke rumah Pak D-nya. Di situ Mbak Lia ngobrol-ngobrol sama Pak D-nya, terus Pak D-nya Mbak Lia ini ngasih info, itu loh ada perempuan di sini, tetangga sini tuh yang dia lagi butuh kerjaan, coba Po cariin siapa tahu cocok. Akhirnya atas dasar dari rekomendasi Pak D-nya Mbak Lia itu, singkat cerita Mbak Lia berusaha untuk memasukkan tetangga Pak D-nya itu untuk bekerja di sekolah tersebut. Nah, ini seorang perempuan. Singkatnya perempuan dari tetangga Pak D-nya Mbak Lia itu diterima dan dia ditempatkan di posisi finance. Kita sebut saja namanya Sari. Nah ternyata si Sari ini katanya dia punya rekam jejak masa lalu yang agak ganjil. Ini menurut cerita dari Sari sendiri. Dulu Sari ini pernah kerja sebagai call center di salah satu bank. Tapi dia kemudian keluar. Dan menurut cerita dari Sari, alasan Sari keluar itu karena dia sering sakit-sakitan katanya. Sakitnya juga aneh di bagian perut, di bagian kepala. Dan ketika dia mengalami sakit di perutnya itu sampai bisa membesar persis kayak ibu hamil 9 bulan. Akhirnya setelah dia keluar dari bank dan dia berobat kemana-mana, akhirnya penyakit di perutnya itu sembuh. Kata Sari, sakit yang perut membesar itu adalah kiriman ilmu hitam dari teman kantornya sendiri. Teman kantornya itu katanya ngirim santet karena dia sakit hati. Karena kayak merasa ditusuk dari belakang oleh Sari ini. Jadi ceritanya di kantor lamanya dulu Sari itu punya atasan, kita sebut saja namanya si A. Dan si A ini punya atasan lagi, namanya si B. Nah si Sari itu dengan sengaja mendekati si B, atasan yang di atasnya A itu, untuk menjatuhkan posisi si A. Si A di situ akhirnya terpaksa keluar dari bank gara-gara hasutannya Sari ini. Jadi gitu kira-kira cerita masa lalu Sari, dan mungkin karena si A sakit hati atau apa, si A kemudian mengirim santet kepada Sari. Ini cerita menurut Sari. Nah, di awal-awal kerja di sekolah itu semuanya lancar. Mbak Lia, Sari, dan timnya yang lain itu bisa bekerja sama dengan kompak. Selama itu Sari juga menunjukkan sikap yang manis sekali ke Mbak Lia. Jadi Sari itu sering beliin makanan, sering ngirimin mainan buat Naya, anaknya Mbak Lia itu. Pokoknya kelihatan baik banget lah Sari ini. Tapi bagi Mbak Lia, kalau memang urusan kerjaan ada yang salah, ya tetap ditegur oleh Mbak Lia. Pernah suatu ketika Sari itu melakukan 8 poin kesalahan fatal dalam kerjaannya. Dan Mbak Lia sebagai HRD itu akhirnya ngeluarin SP untuk Sari. Nah dari sinilah mulai kerasa ada yang aneh. Jadi suatu waktu Mbak Lia ngerasa ada beberapa teman kantornya ini yang mulai menjauhi dia. Bahkan kayak sering nyindir-nyindir secara halus. 2 di antara temannya ini yaitu Riri dan Yuni.
Setelah diselidiki oleh Mbak Lia secara diam-diam, ternyata Sari inilah yang menghasut Riri dan Yuni untuk memusuhi Mbak Lia. Jadi Sari itu cerita ke Riri dan Yuni kalau Mbak Lia itu sengaja menghasut pemilik sekolah untuk menurunkan SP ke Sari. Karena katanya Mbak Lia itu benci sama Sari. Padahal jelas-jelas SP itu turun karena ada 8 poin kesalahan fatal yang dilakukan oleh Sari sendiri. Dan karena posisi Mbak Lia itu HRD, Mbak Lia berusaha netral di situ. Dia diem, walaupun dia tahu dia lagi dimusuhi. Puncak-puncaknya Mbak Lia ini dipanggil oleh owner sekolah. Disitulah Mbak Lia ini dimaki-maki habis-habisan oleh owner sekolah. Mbak Lia kaget di situ. Karena hal-hal detail soal kerjaan yang baru dibahas antara Mbak Lia dan timnya, ini tiba-tiba owner itu sudah tahu semua dari sudut pandang yang jelek-jelek. Padahal owner ini sudah lama sekali nggak pernah datang ke kantor. Disitulah Mbak Lia sadar ini pasti ada yang mengadu, ada yang membocorkan ini ke owner. Tapi Mbak Lia nggak langsung negur, meskipun dia tahu orangnya siapa. Dan semenjak kejadian itu, suasana sekolah ini jadi nggak kondusif. Hawa di sekolah itu rasanya panas. Owner di sekolah itu tiba-tiba jadi orang yang arogan dan dia kayak sama sekali nggak percaya kepada semua karyawannya kecuali kepada Sari. Nah, masuk di bulan Juli tahun 2024, fisik Mbak Lia itu mulai kena imbasnya. Jadi tiba-tiba Mbak Lia itu sering ngedrop dan dia sering dirawat di rumah sakit. Pernah waktu itu dia drop dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Diagnosanya waktu itu asam lambung. Padahal Mbak Lia ini untuk pola makannya itu teratur juga dan nggak pernah makan sembarangan. Jadi begitu Mbak Lia sembuh dan dia balik masuk kerja, kejadian mistis ini mulai jelas terjadi. Pas pertama kali masuk kerja itu Mbak Lia ini ke toilet ceritanya. Di pinggiran toilet itu Mbak Lia ngelihat ada semacam taburan garam krosok, garam yang kasar-kasar itu. Terus tim OB atau office boy ini juga melaporkan kalau dia ini menemukan banyak taburan biji selasi di area lobi sekolah. Dan nggak berhenti sampai di situ, satpam sekolah itu juga ngasih info, kata si satpam ini, pas hari Minggu kemarin kebetulan kan ada penebangan pohon di area sekolah. Nah satpam ini kaget karena Sari itu tiba-tiba datang ke sekolah, padahal ini hari libur. Dan dia itu bawa air itu disiramkan ke area pohon yang ditebang. Alasannya si Sari ini supaya penunggu pohon itu nggak marah katanya. Nah, dari rentetan kejadian itu, Mbak Lia ini semakin yakin ini ada yang nggak beres sama si Sari ini. Nah, suatu sore pas Mbak Lia itu mau sholat asar di musola kantor, kebetulan pas Mbak Lia itu masuk musola, di dalam musola sudah ada Riri dan Yuni. Jadi begitu ngelihat Mbak Lia masuk, 2 orang ini langsung keluar tanpa ngomong apapun. Mbak Lia di situ nggak mau ambil pusing, dia tetap sholat. Dan pas sholat itulah ketika dia bangun dari sujud di rakaat terakhirnya, persis di depannya itu ada sosok nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini senyum. Sampai giginya itu kelihatan semua. Terus setelah Mbak Lia salam, nenek-nenek ini kayak ngomong ke Mbak Lia. Sopo sing nanem bakalan nandur, Nduk. Siapa yang menanam bakalan menuai, Nduk. Kamu yang sabar ya, Nduk, sing kuat. Gusti Allah mboten sare. Ya intinya nenek-nenek itu ngomong seperti itu. Nah, seketika itu juga Mbak Lia itu langsung nangis ngejer. Dia nangisnya itu antara sedih, antara terharu, pokoknya campur aduk. Di situ Mbak Lia ngerasa kalau kerjanya ini semakin berat rasanya. Ini bukan berat karena beban kerjanya, tapi karena ada sesuatu yang nyerang dia. Terutama juga lingkungannya yang sudah mulai nggak kondusif. Dan singkat cerita, masuk bulan Oktober 2024, Mbak Lia ini masuk rumah sakit lagi. Kondisinya lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Perutnya itu terasa nyeri. Dia juga mengalami vertigo sampai Mbak Lia ini juga muntah berparah. Pas dibawa ke rumah sakit, Mbak Lia itu sempet-sempetnya dia ini nelpon Yuni. Ngasih tahu soal laptopnya Yuni yang dititipin di lemarinya Mbak Lia. Padahal waktu itu posisi Yuni, Riri, dan Sari ini kan sudah menjauhi dia. Tapi Mbak Lia itu keinget akan mereka. Nah, di hari pertama, di hari kedua di rumah sakit itu, dokter itu sempat mengalami kebingungan. Jadi di situ mereka nggak bisa menemukan apa penyakitnya Mbak Lia ini. Dan masuk di hari ketiga, kondisi Mbak Lia semakin drop. Hemoglobinnya itu anjlok sisa 3. Padahal normalnya HB orang dewasa itu 10-12. Tapi untungnya Allah masih melindungi Mbak Lia. Meskipun badannya ini sudah nggak berdaya, otaknya itu masih bisa merespon rasa sakit dan masih bisa berkomunikasi dengan dokter. Mbak Lia ini langsung dipindah ke ICU, dokter melakukan USG di situ, dan massa cairan di dalam perut Mbak Lia ini
Anehnya, bentuk dan ukuran semua organ di dalamnya itu normal. Perut Mbak Lia juga fisiknya normal, nggak membesar sama sekali. Karena kondisinya yang semakin kritis itu, semua dokter spesialis ini kumpul semua. Di situ ada dokter bedah, ada dokter penyakit dalam, ada dokter anestesi, sampai dokter radiologi, semua ngumpul di situ. Mbak Lia bilang ke dokter kalau bagian bawah perutnya itu sakit banget. Seketika dokter kandungan itu dipanggil untuk langsung meng-USG rahimnya Mbak Lia. Takutnya Mbak Lia ini hamil di luar kandungan atau semacamnya. Ternyata di situ setelah di USG, Mbak Lia nggak hamil. Tapi indung telurnya di bagian kiri itu kondisinya hancur. Nah inilah yang membuat dokter-dokter di situ heran. Padahal secara logika medis Mbak Lia ini nggak pernah jatuh atau nggak pernah juga kena pukulan keras di area perut. Tapi kok bisa indung telurnya itu hancur dari dalam. Jadi akhirnya hari itu juga Mbak Lia langsung menjalani operasi emergensi. Ini juga berpacu sama waktu karena HB-nya terus-terusan turun. Dan badan Mbak Lia sudah nggak bisa merespon apapun kecuali bagian kepala yang sesekali tidur dan bangun. Siang itu operasi dilakukan untuk menyedot darah yang mengenang di perut akibat pecahnya indung telur itu. Mbak Lia ini sampai harus ditransfusi 7 kantong darah. Tapi angka HB-nya ini tetap nggak mau naik. Tim dokter panik di situ dan Mbak Lia langsung dimasukkan ke ICU lagi di momen kritis. Pas didorong masuk ke ruang ICU itulah Mbak Lia mengalami kejadian antara sadar dan nggak sadar. Jadi kayak mimpi tapi kayak nyata. Di alam bawah sadarnya itu Mbak Lia ini ditemui oleh almarhum bapak dan ibunya. Di sini bapak dan ibunya itu ngomong. Mereka pesan ke Mbak Lia itu. Ikhlaskan ya, jangan dendam. Kamu jangan kalah, kamu nggak boleh kalah. Ingat, Naya masih butuh kamu. Dan alhamdulillah Mbak Lia berhasil melewati masa kritis itu dan akhirnya dia sembuh. Dan begitu Mbak Lia kembali masuk kerja, keadaan ini mulai berbalik. Riri dan Yuni itu tiba-tiba bergantian masuk ke ruangan Mbak Lia. Mereka ini ngajuin resign. Mereka berdua itu nitip pesan supaya Mbak Lia gak ngomong soal pengunduran diri ini ke siapapun, termasuk ke Sari. Dan setelah jam kerja selesai, barulah Riri dan Yuni ini ngajak Mbak Lia ketemuan di luar kantor. Disitulah akhirnya Riri dan Yuni ini nangis-nangis minta maaf ke Mbak Lia. Mereka di situ ngaku kalau selama ini mereka ini sudah kehasut sama omongannya Sari. Dan ternyata yang selama ini mengadu domba dan menghasut owner supaya dia ini benci sama Mbak Lia itu ya kerjaannya Sari. Dan setelah kejadian itu suasana kantor ini semakin gak karu-karuan. Hawanya itu kayak jadi semakin panas. Karyawan satu dengan karyawan yang lain itu sering berantem tanpa sebab yang jelas. Bahkan antara sesama owner sekolah pun itu jadi sering ribut dan sering gak cocok. Sampai pada suatu hari, Sari itu tiba-tiba gak masuk kerja. Katanya sakit. Dan karena meja Sari ini debuan banget, mejanya kotor. Dan Sari itu memang selalu ngomel kalau mejanya nggak pernah dibersihkan. Tapi di sisi lain, meskipun semuanya juga tahu kalau Sari ini selalu melarang kalau mejanya itu disentuh orang. Ya OB di situ bingung kalau mau dibersihkan dia marah, tapi nggak dibersihkan dia ngomel-ngomel, debunya banyak banget kayak gini dan lain sebagainya. Akhirnya momen ini dimanfaatkan oleh OB untuk membersihkan mejanya Sari. Ketika Sari nggak masuk kerja, OB itu berinisiatif untuk membersihkan meja kerjanya Sari. Dan pas dibersihkan, si OB ini menemukan barang-barang yang nggak masuk akal di meja kerjanya Sari itu. Jadi di laci dan mejanya itu ditemukan ada tanah yang dibungkus kain putih. Dan disinyalir tanah ini adalah tanah kuburan yang dibungkus dengan kain kafan. Di situ juga ada garam kroso, ada biji selasi, ada buah lada, sama bunga kantil dan juga bunga melati yang kondisinya ini sudah kering. Dan nggak cuma sesajen-sesajen itu, di situ juga ditemukan foto-foto semua karyawan, termasuk foto owner sekolah juga. Terus ada juga banyak botol-botol air mineral kemasan botol, dan juga mainan anak-anak kecil. Yang ngeri adalah, mainan anak-anak kecil itu dilabeli nama-nama anaknya para karyawan yang ada di situ. Yang paling bikin merinding lagi, OB di situ juga menemukan catatan list makanan. Jadi aneh banget, di kertas itu tertulis daftar siapa saja yang harus dikasihin makan, apa makanannya, dan di hari apa dikasihkan. Misalnya di situ ada tulisan, hari Senin, Mbak Lia, menunya nasi goreng. Hari Selasa, Mbak Olive, menunya kopi. Di situ juga lengkap ditulis beserta tata cara ngasihkannya, dan ucapan mantra apa yang harus dibaca ketika dia ngasih makanan-makanan itu ke para targetnya.
Dan nama-nama owner sekolah pun juga masuk dalam list target makanan itu. Dan bukti yang paling telak soal sakitnya Mbak Lia, ini juga ada di kertas itu. Jadi di deretan nama Mbak Lia itu ada 3 coretan tanggal. Jadi coretan pertama itu tertulis Juli 2024, coretan kedua tertulis Oktober 2024, dan coretan ketiga tertulis Juli 2025. Bulan Juli dan Oktober itu memang adalah waktu di mana Mbak Lia ini dilarikan ke rumah sakit yang dia mengalami drop parah dan nyaris kehilangan nyawanya itu. Nah, kayaknya target terakhir santet itu dijadwalkan bulan Juli tahun depannya, tahun 2025. Akhirnya bulan Mei tahun 2025 Mbak Lia dan 2 orang temannya ini resign dari sekolah toksik itu. Sebelum mereka resign itu, Mbak Lia dan teman-temannya sempat ngadep ke owner. Mereka sempat ngadep ke owner untuk menyampaikan semua temuan-temuan ganjil soal Sari. Yang barang-barang aneh ini ditemukan di mejanya Sari, termasuk list tentang makanan untuk owner juga. Tapi reaksi owner ini aneh banget. Jadi ownernya ini layaknya orang yang kayak sudah ketutup mata batinnya, entah karena pelet atau guna-guna. Owner ini cuma jawab, "Saya juga sadar kok Sari itu drama queen. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya juga bingung." Jadi si owner ini tetap membela Sari dan membiarkan Sari untuk mengatur sana-sini yang jelas-jelas itu bukan ranah kerjaannya. Akhirnya setelah keluar dari lingkungan itu, Mbak Lia ini pindah ke Bogor. Dan alhamdulillah kesehatan Mbak Lia berangsur-angsur pulih, badannya itu jadi enteng dan jadi bugar kayak sedia kala. Mbak Lia juga masih sering berkomunikasi dengan teman-temannya yang masih bertahan di sekolah itu. Kabarnya, kelakuan Sari itu semakin merajalela di sana. Sari menyebar fitnah kemana-mana dan sering memutarbalikkan fakta. Dia selalu koar-koar, dia bilang kalau dialah yang membawa Mbak Lia masuk ke sekolah itu. Dialah yang menuduh Mbak Lia main dukun dan nuduh Mbak Lia nyuri barang-barang kantor pas resign. Ini kayak make sense ketika pertama kali Sari cerita itu ke Mbak Lia. Dia kan bilangnya dia yang kena santet lah, dia yang disantet temennya. Padahal Sari itulah yang pelakunya. Dan padahal teman-teman yang nemenin Mbak Lia pulang di hari terakhirnya ini tahu persis kalau Mbak Lia itu cuma bawa tas, HP, sama dompet. Nah, kelakuan Sari di kantor ini juga semakin ganjil. Dia selalu datang itu paling pagi banget. Aneh banget, bahkan sebelum gerbang sekolah dibuka dia sudah datang. Dan kalau pulang, dia selalu pulang yang malam banget, di atas jam 10 malam. Dan itu terus-terusan dilakukan setiap hari. Alasannya di situ katanya Sari banyak kerjaan. Tapi ketika dikonfirmasi ke owner sendiri ngaku nggak pernah ngasih lemburan atau nggak pernah ngasih tugas sebanyak itu ke Sari. Dan akhirnya nasib karyawan di sana itu semakin memprihatinkan. Banyak teman-teman di sana yang bergantian masuk rumah sakit dengan penyakit yang nggak jelas semua. Dan mereka di situ saling ribut satu sama lain. Nah, pada saat cerita ini dibagikan oleh Mbak Lia sudah mengikhlaskan semua rasa sakit dan apa yang diperbuat Sari kepada dia. Mbak Lia cuma berdoa semoga sakit yang dia derita kemarin itu bisa jadi penggugur dosa, bisa menjadi amal jariahnya, dan bisa menjadi ladang pahala untuknya dan keluarganya. Dan ada satu fakta menarik, meskipun Sari ini dapat kerjaan di sekolah itu berkat bantuan Pak D-nya Mbak Lia, yang memang Pak D-nya Mbak Lia ini yang mencarikan, dialah yang mempertemukan Mbak Lia dan juga Sari ini. Tapi kenyataannya, sejak Sari mulai kerja di sekolah itu sampai detik cerita ini dibagikan, Sari sama sekali nggak pernah silaturahmi atau sekedar sowan ke rumah Pak D-nya Mbak Lia itu nggak pernah. Untuk ucapan terima kasih pun nggak pernah. Dan disinilah Mbak Lia titip pesan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan kisah ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Dan kadang niat baik kita untuk menolong seseorang itu malah bisa jadi malapetaka buat diri kita sendiri. Kalau orang yang ditolong itu sudah punya niat jahat dari awal. Terutama di dunia kerja. Itu dunia kerja semuanya bisa terlihat fana. Nggak ada yang abadi. Jadi bekerjalah dengan hati dan tunjukkan skill kalian yang nyata. Bukan menjilat, bukan menghasut, apalagi kedukun cuma buat nutupi ketidakmampuan diri sendiri di tempat kerja. Dan demikianlah teman-teman 3 kisah horor yang kami bagikan di episode kali ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.